tersenyum. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertotal kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat kepada sahabat yang menjadi Bapa. Ya Bapa, pada saat jam pemberian Bapa, urapilah hamba-Mu untuk berkata-kata sesuai dengan firman-Mu saja ya Bapa. Dan berkatilah juga kepada jemaat yang mendengarkannya. Pada saat kami pulang ke rumah nanti, kami bisa mengerti dan terberkati akan kabar firman kepada sahabat yang Bapa. Ampunkanlah segala dosa hamba-Mu di dalam Kristus kami mengucap syukur. Amin. Kalau kita bertanya-tanya, apakah senyum tersebut? Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, senyum adalah gerak tawa ekspresif yang tidak bersuara dan menunjukkan rasa senang, gembira, suka hatinya, dan senang melihat. Kalau kita lihat, bila mana kita tersenyum kepada seseorang, maka itu adalah suatu pernyataan kita bahwa kita sedang bahagia, senang kepadanya, atau senang kepada apa yang dilakukan perkataannya. Nah, kalau kita bisa melihat apa saja yang membuat kita menjadi senang atau berbahagia, apa yang membuat kita menjadi tersenyum. Yang pertama adalah apabila kita mendapatkan hadiah. Baru yang kedua, pada saat kita menikah dengan orang yang kita sayangi dan kita memiliki keluarga yang berbahagia. Baru yang ketiga, pada saat kita naik jabatan. Keempat, lulus dengan nilai terbaik. Kelima, mendapatkan uang banyak. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kalau di dalam gereja, penginjilan di dalam kota jemaat itu sangat sukses. Pasti tentunya kita akan sangat berbahagia dan kita akan menjadi tersenyum. Dikatakan lagi, sebagai anak umat Allah, maka senyuman Allah haruslah menjadi tujuan hidup kita. Karena menyenangkan Allah adalah tujuan hidup kita, maka tugas terpenting kita ialah menunjukkan bagaimana melakukannya. Jadi, khotbah saya ini berkesinambungan dari pelajaran sekolah sahabat memuji Allah. Inilah ada sangkut pautnya hubungan. Di dalam kitab Efesus yang tadi ayat ini berkata, dan pujilah apa yang berkenan kepada Allah. Nah, sekarang menjadi pertanyaan buat kita, bagaimanakah kita membuat Allah tersenyum? Apakah kita sama dengan membuat orang tua kita tersenyum, membuat orang tua kita bahagia, atau dengan pasangan kita atau sesama kita manusia? Apakah sama membuat Allah tersenyum dengan membuat manusia tersenyum? Nah, inilah menjadi pembelajaran kita pada sahabat ini. Sahabat yang kita akan belajar bagaimana membuat Allah tersenyum kehidupan seseorang di dalam tokoh Alkitab. Pada zaman dahulu atau di dalam kitab Kejadian, Tuhan menciptakan dunia ini dan semua manusia sempurna dan Tuhan sangat berbahagia. Akan tetapi dosa merusak semuanya sehingga Allah sangat bersedih. Sama seperti kita pada saat kita menciptakan suatu karya, akan tetapi dirusak seseorang, pasti hati kita pun juga sangat bersedih. Nah, begitu juga dengan Allah. Dikatakan di sini, dari waktu ke waktu moral manusia semakin merosot, hingga suatu saat dosa telah mencapai klimaksnya. Dikatakan lagi, Allah tidak dapat menjumpai manusia yang sepenuh dengan kehendaknya. Dikatakan apa? Manusia hidup hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri. Apa saja? Perampokan, pemerkosaan, fitnah, pertengkaran, penyisiran, dan sekarang kasus yang terjadi sampai sekarang tidak pernah ada yang tahu, polisi menembak polisi. Nah, itulah karena dosa yang terjadi di dunia ini, sehingga tidak ada satu manusia pun yang menyenangkan hati Allah. Dan dikatakan apa? Inilah menjadi suatu pandangan sehari-hari, dan kasih akan Allah dan sesama manusia itu telah menjadi hilang. Dan dikatakan di sini, hal ini yang membuat hati Allah menjadi hidup dan besar. Karena kenapa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala semua isinya sempurna.
akan tetapi dosa merusak segalanya. Dikatakan apa? Maka menyesalkan Tuhan bahwa Dia menjadikan manusia di bumi dan hal itu menundukkan hatinya. Kita sudah pernah mempelajari di pelajaran sekolah sahabat, penyesalan Tuhan dan penyesalan manusia sangat berbeda. Nah, di sinilah kita akan mempelajari di dalam satu tokoh kita, yaitu Nuh, di mana pada saat semua manusia membuat hati Allah bersedih, akan tetapi ada satu tokoh manusia atau satu tokoh umat Allah yang membuat hati Allah tersenyum, yaitu siapa? Nuh. Kenapa Nuh membuat hati Allah tersenyum? Nah, inilah kita akan mempelajari hal itu lebih dalam. Yang pertama, apa yang membuat hati Allah tersenyum? Satu, Allah tersenyum bila kita mengasihi Dia di atas segalanya. Nuh mengasihi Allah lebih dari segala yang ada di dunia. Bahkan ketika tidak seorang pun mengasihi Allah. Dan Nuh juga mengasihi Allah adalah hal yang utama di dalam kehidupan kita. Begitulah juga dengan kehidupan kita. Kita lebih harus kasih Allah. Karena kenapa? Allah juga telah mengasihi kita sepanjang hidup kita. Dari kita lahir sampai kita sekarang besar, Allah selalu menyertai kita. Allah selalu mengasihi kita. Sehingga kita pun harus membalaskan kasih Allah tersebut. Baru mengasihi dan berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Allah adalah sikap yang membuat Allah tersenyum. Di dalam Matius 22:37 berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Jadi, untuk menyenangkan hati Allah tidaklah sulit. Yang pertama, hanya mengasihi Allah. Pada saat kita mengasihi Allah, Tuhan sudah tersenyum. Dikatakan juga di dalam Hosea ayat 6 dikatakan, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kebencian dan menyukainya pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dari segala bentuk persembahan kita apapun juga, dikatakan apa? Lebih besar kasih. Saya lebih besar mengasihi Allah. Pada saat saya mengasihi Allah, segala persembahan itu sudah mengharumkan nama Allah. Yang kedua, apa yang membuat Allah tersenyum? Yaitu ketika kita mempercayai Dia sepenuhnya. Alasan kedua untuk menyenangkan Allah adalah karena Dia mempercayai Allah bahkan ketika hal termasuk tersebut tidak masuk akal. Apa yang menjadi tidak masuk akal? Ada 3 yang menyebabkan bimbang. Yang pertama, Nuh belum pernah melihat hujan karena sebelum Allah menunjukkan hujan dengan lembut. Itu yang pertama. Yang kedua, Nuh hidup dalam mil jauh dari samudra terdekat, sehingga meskipun dia dapat belajar membangun, namun bagaimana ia bisa membuat air? Bahwa ketika membangun batra di atas gunung dengan menggunakan raksasa adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ada suatu perintah yang Tuhan berikan kepada kita, mungkin saja tidak masuk akal kita. Akan tetapi, apakah kita percaya kepada Tuhan atau justru kita malah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, mengapa Engkau memberi suatu jawaban kok begini, sama seperti itu? Nuh pun juga bimbang. Tuhan memberi perintah kepada Nuh untuk membangun batra, akan tetapi membangun batranya di atas gunung. Itu yang pertama. Baru yang kedua, di zaman Nuh hujan tidak pernah turun sama sekali. Nah, itu yang membuat jadi bimbang. Akan tetapi kalau kita lihat, Nuh sangat begitu mempercayai Allah. Dikatakan lagi, coba saudara bayangkan tekanan mental yang dihadapi Nuh dan keluarga dengan tindakan konyol yang mereka lakukan. Setiap hari selama 120 tahun pada saat Nuh membangun batra, banyak cobaan-cobaan yang Nuh hadapi, banyak juga tekanan-tekanan yang Nuh hadapi. Kenapa? Cacian makian dari orang-orang dari tetangga-tetangganya yang berkata, Pak, kamu sudah gila. Mana ada mungkin hujan atau air yang akan datang? Akan tetapi apa? Itulah satu kepercayaan Nuh kepada Tuhan. Namun dalam segalanya itu, Nuh tetap setia menyampaikan kabar keselamatan itu kepada semua orang. Dikatakan apa?
Apa yang dilakukanmu itu membuat Allah tersenyum. Percaya adalah tindakan penyembahan dan iman adalah membuat Allah tersenyum. Nah itulah poin kita yang kedua. Yang pertama mengasihi Allah. Yang kedua kita mempercayai Allah dengan sepenuhnya. Itulah membuat Allah menjadi tersenyum. Baru yang ketiga, menaati Dia dengan sepenuh hati. Di dalam Kejadian 6 ayat 22 mengatakan, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti apa yang diberitakan Allah kepadanya. Demikianlah ia lakukan. Nah inilah menjadi suatu pertanyaan buat kita, dan kita bisa menjawabnya di dalam hati kita masing-masing. Ini tugas pada saat saya mempelajari khotbah ini dan saya merenungkannya, ini juga suatu tamparan buat saya. Bapak, apakah saya juga membuat engkau menjadi tersenyum atau justru membuat engkau menjadi menangis? Dikatakan apa? Ketika Allah meminta kita untuk ke gereja pada hari Sabat, apakah kita pernah membuat alasan kepada Tuhan bahwa kita tidak punya pakaian yang layak, atau berkata saya sedang kurang enak badan, atau bahkan berkata ada orang yang saya tidak suka di dalam gereja itu dan suka menunda datang tepat waktu ke gereja dengan berbagai alasan, dan pada saat diri kita tidak di gereja, pada saat diri kita di gereja, akan tetapi hati dan pikiran kita tidak sepenuhnya untuk Tuhan. Seringkali kita menemukan rumah-rumah Tuhan berbagai banyak alasan untuk datang ke gereja. Alasannya, oh saya harus masak dulu, saya harus masak sehingga saya datang terlambat, oh saya harus menguruskan anak saya, oh saya harus banyak berbagai menggunakan alasan untuk menunda datangnya telah datang ke gereja. Atau juga pada saat kita sedang berada di gereja, hati dan diri kita ada di gereja, akan tetapi fokus dan utama kita seringkali tidak pernah ada di gereja. Nah itu kan menjadi suatu takaran juga kepada saya. Apakah diri saya juga membuat hati Allah tersenyum, atau justru membuat hati Allah menjadi bersedih? Nah inilah menjadi suatu pelajaran tentang kita. Dikatakan apa? Allah tidak memerlukan penjelasan atau alasan untuk segala sesuatu yang diminta untuk kita lakukan. Yang Tuhan inginkan adalah pemahaman bisa menanti, akan tetapi ketaatan tidak. Yang keempat adalah Allah tersenyum bila kita terus-menerus memuji dan bersyukur kepadanya. Hampir tidak ada hal yang rasanya lebih baik daripada menerima pujian yang tulus dan penghargaan dari orang lain. Kita sebagai manusia sering sekali atau sangat senang kalau mendapatkan suatu pujian. Pada saat kita berhasil, pada saat kita naik jabatan, atau di saat di kantor kita naik jabatan, atau saat kita berhasil sukses, pada saat ada orang memberikan suatu pujian atau suatu penghargaan kepada kita, tentunya kita akan menjadi sangat senang. Akan tetapi, apakah itu kita bawakan di dalam nama Tuhan, atau justru malah menjadi suatu kesombongan kepada diri kita? Di dalam kehidupan Nuh membawa kesenangan bagi Allah karena dia hidup dengan penuh pujian dan ucapan syukur. Dikatakan apa? Tindakan pertama Nuh setelah selamat dari air bah adalah menyatakan syukurnya kepada Allah dengan mempersembahkan kurban. Mengapa Nuh mengucap syukur? Karena Nuh telah diberkati Tuhan, dan Nuh juga telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena Nuh percaya kepada Tuhan, walaupun Tuhan memberikan suatu perintah yang tidak dimasuk akal bagi manusia, akan tetapi apa? Pada saat Nuh mempercayainya, Tuhan akan menyelamatkan keluarga Nuh. Dan pada saat keluarga Nuh telah selamat dan keluarga Nuh telah keluar dari bahtera Nuh, keluarga Nuh juga tidak melupakan Allah. Pada saat dia keluar, justru dia langsung mempersembahkan kurban ucapan syukur. Nah begitulah juga dengan kita. Pada saat kita sedang melakukan perjalanan, pada saat kita sedang melakukan perjalanan baik di darat, udara, tentunya kita akan selalu
berdoa. Dan pada saat kita nyampe, tentunya kita juga akan berdoa, mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Nah, itulah proses bagaimana kita menyenangkan hati Allah. Untuk menyenangkan hati Allah sangatlah tidak sulit. Tuhan tidak meminta kita yang aneh-aneh, akan tetapi hal-hal yang mudah lah Tuhan inginkan untuk menyenangkan hati Allah. Suatu hal yang mengagumkan terjadi ketika kita memberikan pujian ucapan syukur kepada Allah. Karena ketika kita memberi Allah kesukaan, maka hati kita pun akan dipenuhi sukacita surgawi. Pujian dan ucapan syukur adalah tindakan penyembahan. Nah, inilah poin penting kita dikatakan apa? Pujian dan ucapan syukur kita adalah suatu tindakan penyembahan. Baru yang terakhir, poin yang paling terakhir adalah Allah tersenyum ketika kita menjadi penata layanan yang setia kepadanya. Setelah Iba, Allah memberikan 3 perintah kepada Nuh untuk ia lakukan. Yang pertama, beranak cuculah. Baru yang kedua, memelihara binatang-binatang. Baru yang ketiga, mengelola atau memelihara tumbuh-tumbuhan. Ada suatu pengkhotbah ulung, pengkhotbah terkenal dari evangelism di luar negeri, yaitu Dale Moody berkata, saya tahu saya banyak kesalahan dalam berkhotbah, tapi saya berusaha melakukan sebaik mungkin untuk Yesus dengan apa yang saya miliki. Pada saat kita memiliki suatu kekurangan, pada saat kita memiliki suatu kesalahan, apabila kita berusaha untuk berubahnya dan itu untuk kepujian bagi nama Yesus, Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan senang kepada kita. Kenapa? Kita mau berusaha untuk datang kepadanya. Di dalam 1 Korintus 4:2 berkata, yang akhirnya dituntut dari pelayanan yang demikian ialah bahwa ternyata mereka ternyata dapat dipercayai. Abraham Lincoln berkata, kita tidak perlu mengetahui lebih banyak, akan tetapi kita hanya perlu berbuat lebih banyak. Karena dikatakan apa? Setiap talenta, waktu, harta, dan tubuh kita adalah pemberian Tuhan dan hanya untuk kemudian bagi nama Tuhan. Di dalam Efesus 3:17 dikatakan, firman Tuhan yang ditulis dalam Rasul Paulus berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan sambil mengucap syukur kepada Dia, kepada Allah Bapa kita. Allah dengan sengaja memberi kita karunia, kemampuan, bahkan harta yang berbeda-beda adalah untuk melengkapi kebahagiaan umatnya. Dan dikatakan apa? Jika semua yang kita miliki, kita syukuri dan persembahkan untuk kemuliaan Allah, maka hal itu akan membuat Allah tersenyum. Untuk membuat Allah tersenyum itu sangatlah mudah. Dikatakan apa? Cukup hanya mengasihi Allah, mempercayai Allah, menaati perintah Allah dengan sepenuhnya, memuji dan bersyukur, dan yang terakhir apa? Penata kita yang setia kepada Tuhan. Tuhan tidak ingin meminta harta kita. Tuhan tidak ingin jabatan kita untuk membuat Allah tersenyum. Tidak. Akan tetapi apa? Dari semua nilai-nilai yang Tuhan inginkan. Dan inilah menjadi suatu pertanyaan di dalam kita. Tuhan, apakah saya sudah menyenangkan hatimu, atau justru saya malah menyakiti hatimu? Inilah suatu pelajaran buat kita pada saat hari ini. Tuhan tidak meminta segala-galanya dari hidup kita, akan tetapi dari kelima inilah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Inilah firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.